Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semuanya, saudara dan saudari, juga para subscriber, dan penonton semuanya, senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, keberkahan di dunia dan akhirat. Di konten ini saya atas nama admin Petani Mandiri, mengajak kepada rekan-rekan semuanya, untuk senantiasa menyirami hati. Karena tanaman pun jikalau tidak disirami tentu akan layu dan terganggu pertumbuhannya. Semoga dengan adanya pembahasan dari kitab Imam Al-Ghazali ini, hati kita menjadi lebih dekat kepada Allah SWT. Amin. Jangan lupa saudaraku, untuk menekan tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan semua loncengnya. Terima kasih. Pendahuluan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Tanpa sentuhan kasih sayangnya, hati dan segala goresannya menjadi kebingungan dan tidak mampu mengenali keagungannya. Di hadapan pancaran cahayanya, seluruh pandangan dan penglihatan menjadi terkesima. Dialah zat yang maha mengetahui rahasia-rahasia yang tersimpan. Zat yang maha mengenali segala apa yang terpendam di dalam lubuk hati yang terdalam. Zat yang tidak membutuhkan pendamping dan pembantu untuk diajak musyawarah, dan dimintai dukungan dan bantuan dalam mengatur kerajaannya. Dialah yang membolak-balikkan hati, yang maha pengampun, yang menutupi aib dan yang membebaskan penderitaan makhluknya. Solawat dan salam, semoga senantiasa dicurahkan kepada penghulu para rasul, yang menyatukan tauhid dalam sebuah agama yang diridai Allah, yang menaklukkan para penentang agama Allah SWT, juga semoga dicurahkan kepada para keluarga beliau yang baik dan tersucikan. Amma ba'du, sesungguhnya kemuliaan dan keutamaan manusia dibandingkan dengan jenis-jenis makhluk yang lainnya, terletak pada kesiapan manusia untuk mengenal Allah SWT. Kemarifatan kepada Allah itulah yang membuat manusia mendapatkan keindahan dan kesempurnaan dan kebanggaan hidup di dunia. Dan di akhirat kelak ia akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT, atas simpanan amal kebajikan yang dilakukannya selama di dunia. Kesanggupan manusia untuk mengenal marifat kepada Allah adalah melalui hatinya, bukan melalui anggota tubuh jasmaninya. Hatilah yang dapat mengenal Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Hatilah yang mengadakan hubungan dengan Allah SWT. Dan selalu berjalan menuju kehadiratnya. Terhadap hatilah kemungkinan apa yang ada di sisi Allah dan yang dimilikinya, tersingkap. Sedangkan seluruh anggota tubuh manusia tidak lebih dari sekedar pengikut atau pembantu hati menuju kepadanya. Hubungan antara hati dan anggota tubuh, ibarat sang raja terhadap hambanya, atau ibarat sang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Ia juga ibarat seorang pengrajin teknisi, dengan peralatannya. Dialah hati yang diterima oleh Allah SWT. Apabila ia terbebas dan bersih dari yang selain Allah. Dan dia akan terhalang dari Allah manakala ia sibuk dan tenggelam dengan yang selain Allah. Hatilah yang bakal dituntut, yang diajak bicara, dan yang dicela, jika ingkar kepadanya. Dialah yang akan bahagia dan beruntung karena kedekatan hubungannya dengan Allah dan kebersihannya. Sebaliknya, hati pulalah yang akan dipermalukan, dicaci maki dan disiksa, jika ia kotor, penuh dengan noda dan dosa. Hatilah, pada hakikatnya yang taat kepada Allah, sementara yang terlihat pada kepatuhan anggota tubuh semata-mata karena pancaran sinarnya. Demikian pula kemaksiatan dan kemungkaran terhadap Allah, adalah tingkah laku hati yang termanifestasi dalam bentuk kekejian lahir. Gelap dan terangnya hati akan tampak dalam bentuk amal perbuatan baik dan buruk, secara lahir, karena apa yang tertuang dari sebuah wadah, menunjukkan bahwa itu adalah isinya. Apabila seseorang mengenal hatinya, berarti dia telah mengenal dirinya. Dan ketika ia telah mengenal dirinya sendiri, berarti ia telah mengenal Tuhannya. Dan apabila seseorang tidak mengenal hatinya, berarti ia tidak mengenal dirinya sendiri. Dan ketika seseorang tidak mengenal hatinya sendiri, berarti dia tidak mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang tidak mengenal hatinya, maka terhadap yang selain dirinya, dia lebih tidak mengenal. Kebanyakan manusia tidak mengenal hati dan dirinya sendiri. Seakan terdapat dinding pemisah antara diri dengan hatinya. Ketahuilah, bahwa Allah SWT bersemayam di antara hati dan diri mereka. Maksudnya adalah bahwa kondisi itu mencegah mereka untuk tidak dapat menyaksikannya, dan tidak dapat mengenal sifat-sifatnya. Tidak juga dapat mengenal bagaimana dia membolak-balikan hati di antara dua jari Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. Bagaimana suatu ketika hati terdampar ke dalam lembah kehinaan yang terdalam, terdampar di puncak bujuk rayu setan. Dan bagaimana ia, pada suatu saat naik ke tempat yang paling tinggi, naik memasuki alam malaikat mukorobin, menuju hadiratnya.
Barang siapa yang tidak mengenal hatinya, padahal ia merupakan media untuk dapat mengenali dan mencermati apa yang tersirat dari khazanah alam malakut, maka dia termasuk orang yang sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT. Artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Qs. Al-Hasir. 19. Maka, mengenal hati dan hakikat sifat-sifatnya merupakan usuluddin pokok-pokok agama, dan dasar utama jalan yang ditempuh para salikin orang-orang yang menuju kehadiratnya. Berikutnya dalam paruh yang asteris kedua ini, kami akan membahas apa yang terjadi pada hati, mengenai hal-hal yang dapat merusak dan yang dapat menyelamatkan, yaitu ilmu batin. Untuk itu, kami akan mengemukakan dua kitab. Satu di antaranya kitab Syarah Ajaibul Qalbi, sebuah kitab yang membahas tentang keajaiban-keajaiban hati, sifat-sifat serta akhlak dan perilaku hati. Dalam pembahasan mengenai keajaiban-keajaiban hati yang berkaitan dengan alam malakut, kiranya akan melelahkan pemahaman kebanyakan orang. Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini, kami akan tampilkan contoh-contoh yang memudahkan untuk mendapatkan sebuah format pemahaman.